Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Bapak Muhammad Fauzil Adim, ada Prof. Zainal dan Bu Zainal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga sekeluarga sehat. Dan malam hari ini tema kita adalah soal parenting, tapi kalau melihat judulnya mestinya bukan parenting, childering mungkin, karena judulnya Kiat Anak Mencintai Orang Tua. Judul ini sangat menggelitik dari Ustadz Fauzil Adim. Terima kasih Ustadz, perkenannya ikut bergabung di malam hari ini, bisa ikut berdiskusi bersama. Saya awali dulu. Bapak Ibu sekali, yakni Profesor Dr. Nurkolis Majid Allahyarham, pada akhir-akhir hayatnya itu sangat menarik, tidak seperti ketika masih mudanya dulu itu, sehingga pernah dalam suatu kesempatan saya bertanya, Cak Nur ini kayak Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid, dia ketawa ngakak-ngakak. Nah, dalam kesempatan ceramahnya, beliau membuat sebuah ilustrasi yang sangat-sangat menarik dan menggelitik kita semua. Yakni ketika seorang anak berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan cintailah keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti halnya keduanya mencintai aku ketika aku masih kecil. Cak Nur lantas bertanya, doa anak yang tulus itu dijawab oleh Allah, saya harus mencintai kedua orang tuamu yang bagaimana? Yang seperti halnya ketik file catatan kami, orang tuamu itu mencintainya tidak sesuai dengan dirimu, tidak sesuai dengan harapanmu, ekspektasimu itu sama sekali tidak terkomunikasikan di hati kedua orang tuamu itu. Nah, kita dibuatnya melongo. Maksudnya Cak Nur ini apa? Ya, ketika orang tua yang tidak mau berbicara dengan anak apa kemauan anak, ketika orang tua tidak pernah memberi ruang anak untuk bisa berekspresi, ketika orang tua tidak tahu apa sih dunianya anak itu, yang orang tua semau gue terhadapmu itu, sehingga engkau tidak nyaman, sehingga engkau merasa tertekan, sehingga engkau merasa, mohon maaf, terkebiri masa-masa kanakmu. Lah lantas aku ini mau menjawab permintaanmu itu yang bagaimana, gitu kan? Nah, ini kita ikut merasa tersentil. Nah,
ketika Rabbayani Shaghira. Rabbayani itu bukan kata-kata biasa yang diambil oleh Allah, yang dinarasikan di ayat yang kita jadi doa-doa sehari-hari itu. Rabbun itu Allahu Rabbi. Kalau ketika ayat-ayat yang diturunkan di Makkah itu, di situ kata-kata ilahun belum diperkenalkan oleh Allah. Baru kata-kata Rabb. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb. Siapa Rabbmu itu? Allah itu adalah Rabb, bukan ilahun. Maka orang-orang Quraisy itu bertanya, siapa kok Rabb? Hanya Rabb semua. Karena Rasulullah ingin memperkenalkan siapa sih Rabb kita itu, siapa sih yang menggenggam kehidupan kita itu, siapa sih yang memelihara kehidupan kita itu, siapa sih yang mengayomi kita itu, siapa sih yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi, nanti ada lagi. Orang tua itu dipinjami oleh Allah dengan kata-kata Rabb. Ya tidak berarti jamaah sekalian, ketika kita nanti ditanya oleh mungkar dan nakir, marrob buka, lantas kita menjawab apa abi robbi atau ummi robbi, tidak. Pasti kita menjawabnya Allahu Rabbi. Tapi kiasan ini, majasi ini, saya jadi tertegun. Oh iya, begitu luar biasanya tanggung jawab orang tua itu terhadap anaknya sampai Allah menarasikan sebagai Rob di situ. Nah, maka ayah bunda sekalian, kalau malam hari ini kita nanti insya Allah dapat pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Fauzil Adzim. Beliau banyak buku-bukunya tadi yang disampaikan oleh Pak Romi sebagai host malam ini. Dan Ustadz Fauzil semoga masih ingat dulu ketika kami mau menikahkan anak-anak yang cowok dan yang cewek, dua putra-putri saya itu jadi satu, lantas anak-anak minta ayah menulislah untuk cenderamata itu buku kecil. Maka ketika jadi buku itulah saya minta Ustadz Fauzil Adzim untuk memberi endorsement, dan buku yang sangat tebal, handsbooknya pernikahan itu adalah bukunya Ustadz Fauzil Adzim itu, Kupinang, engkau kupinang dengan hamdalah kalau tidak salah itu. Begitu payahnya Ustadz Fauzil Adzim mengenal keluarga dari A sampai Z. Sekarang merambah dunia parenting yang sangat kita perlukan bersama. Oleh sebab itu, bagaimana anak-anak ini bisa menjadi waladun solehun yad'ulah, menjadi anak-anak soleh yang tidak hanya sekedar mendoakan. Acap kali kalau saya takziah masih punya putra putrinya, saya tanya, kapan sayang kau akan mendoakan ayah yang sudah meninggal ini? Dia akan mengatakan, ya setelah sholat, Pak Sultan. Kalau hanya setelah sholat, kau hanya berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warkamhuma kama rabbayani shaghira, dan sekali, berarti sehari itu engkau hanya mendoakan orang tuamu itu hanya 5 kali. Apakah tidak kasihan orang tuamu itu kalau sekarang di alam barzah menunggu doa dari anak-anaknya yang soleh? Anak-anak soleh itu adalah anak-anak yang proporsional, anak-anak yang bisa menempatkan dirinya sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan di dunia ini. Maka ketika Ibrahim sedikit agak bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah dengan anak turunanku kalau aku engkau angkat sebagai pemimpin
di dunia ini. Wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak-anakku? Maka kata Allah, janjiku itu tidak akan mengena kepada orang-orang dolim. Dolim itu adalah lawan kata daripada soleh. Kalau dolim itu adalah orang yang menganiaya, maka yang soleh itu adalah orang yang proporsional. Beragamanya proporsional, sebagai orang tua proporsional, sebagai pekerja profesional, sebagai pimpinan profesional yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Gibran agak sedikit menyentil kita dengan puisinya "Anakmu bukan milikmu", kita semua terperanjat. Apa maksudnya Gibran begini kasarnya menyentil kita? Iya, karena anakmu itu adalah bukan dirimu. Anakmu itu bukan miniaturmu, karena anak bukan miniatur orang dewasa. Anak itu adalah unik yang mempunyai dunia sendiri. Yang itulah acap kali kita orang tua kurang melihat seperti itu. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi imam, cucu-cucunya menjadikan kakeknya kuda-kuda, sehingga Rasulullah sampai mendiamkan cucunya Hasan Hussein itu naik di punggungnya. Dan sujudnya lama sekali. Sampai jamaah bertanya, ya Rasulullah, ada apa tadi sujudnya lama sekali? Iya, aku memberi kesempatan Hasan Hussein untuk puas naik di punggungku. Aku tidak rela sekiranya dia aku paksa untuk turun dari punggungku. Aku biarkan sampai dia puas. Itu Rasulullah memberi kesempatan, padahal beliau sebagai imam. Kadang-kadang kita, marilah para ayah bunda, sama kakek terutama, dan nenek, untuk bisa proporsional meletakkan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak ini. Anak itu bagaikan layang-layang. Di saat angin bagus, layang-layang kita ulur. Di saat akan jatuh, akan kita tarik. Jadi diulur, ditarik, diulur, ditarik. Tidak dibiarkan begitu saja. Ditelantarkan seperti anak-anak jalanan yang tidak mempunyai masa depan, atau prototip yang terlalu ketat menjadi anak-anak manja yang tidak bisa berkiprah. Maka disitulah agama mengajarkan bahwa anak-anak ini adalah menjadi warisan sepertiga dari kehidupan. Dialah yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya, dialah yang akan meneruskan dedikasi orang tuanya, dialah yang akan meneruskan amalan-amalan baik orang tuanya. Kalau ada sebuah kasus, ada cerita teman-teman punya seorang murid. Murid ini dibawa oleh ibunya karena ibunya cerai dengan ayahnya. Maka anak ini dibawa ibunya dan ibunya menikah lagi. Untuk yang kedua kalinya ibunya ini cerai lagi dan ibunya menikah lagi. Jadi dia punya ayat 3. Satu ayat kandung yang pertama, yang kedua dan ketiga ayat tirinya. Tetapi ceritanya jadi menarik, si anak ini ditinggal di mantan suaminya yang kedua, tidak diajak ke suaminya yang baru yang ketiga. Ayah kandungnya dia kedengaran bahwa anak kandungnya itu ada di ayah tirinya yang kedua, maka diambillah dia oleh ayah kandungnya. Pihak sekolahan menagih, mana sayang KS kamu sampai hari ini belum menyetorkan KS kamu. Anak ini menangis terseduh-seduh. Ustadz, saya ini anaknya siapa sih Ustadz? Sampai hari ini saya ini kok nggak punya KSK. Siapa sih Ustadz orang tua saya yang sebenarnya ini? Gurunya melihat tangisan yang jujur dari anak ini, tidak bisa menjawabnya di dekap, dan gurunya ikut meleleh matanya.
anak-anak yang seperti ini, mungkin banyak anak-anak yang menjadi seperti anak yatim, yang karena orang tuanya amanah dari Allah yang begitu luar biasa tadi yang saya jelaskan, seperti Allah menyebut dirinya sebagai Rob, yang melalaikannya itulah. Maka pada malam hari ini bersama Ustaz Fauzil Adin, kita ngaji bersama. Semoga pengantar saya berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini saya deg-degan ini. Tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saya agak grogi terus terang karena di sini ada Masya Allah ada Mas Kemi. Saya terlanjur memanggilnya dari dulu manggil Mas itu ya, karena beliau memang menyuruhkan saya manggil Mas. Dan senang sekali ketemu dengan Ustaz Sultan dan beberapa lagi yang lainnya. Mudah-mudahan majelis malam hari ini bermanfaat dan barokah. Tadi Ustaz Sultan sudah mengawali dengan menukil Quran surat Al-Isra ayat 24, dan ini merupakan renungan bagi kita semua para orang tua. Karena itu akan sangat baik kiranya kalau kita berusaha memperoleh pengertian yang lebih jauh, pengertian yang lebih dalam dari doa yang dibacakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 tersebut. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ada kalanya sebagian orang tua merasa telah cukup lega bahwa hanya dengan menyayangi maka mereka itu akan mendapatkan keutamaan doa dari anaknya. Padahal di situ Masya Allah ada kriteria yang sangat berat agar kita mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita, dan itulah yang perlu kita fikirkan, perlu kita renungi bersama-sama. Rabbirhamhuma, Tuhanku kasihangilah mereka keduanya, kama sebagaimana, Rabbirhamhuma, kasih sayangilah mereka keduanya, kama sebagaimana Robbayani mereka mentarbiahku shaghira di waktu kecil. Di sana ada kata Rob. Kata yang Rob ini merupakan di ayat tersebut bermakna tarbiyah. Kata tarbiyah yang berasal dari kata Rob dalam Al-Quran Al-Karim itu dengan berbagai kata serumpun itu terulang sebanyak 390 kali. Masya Allah. Secara bahasa, kata at-tarbiyah memiliki 3 arti. Pertama dari roba yarbu, yang maknanya tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah robiya yarba, maknanya menjadi dewasa dan bertambah besar. Dan makna-makna itu melengkapi, saling mengokohkan, bukan satu menggantikan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Robba Yarubbu, yang maknanya memperbaiki, mengurus. Maka disebut memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, sebagaimana fungsi Rob itu, fungsi Rob yakni fungsi dari fungsi ketuhanan, sifat Allah sebagai pencipta, maka di dalamnya terkandung makna menumbuhkan, mengembangkan, menjadikan mereka dewasa, dan bukan cuma riayah. Riayah itu hanya menjadikan bertambah besar, tapi meliputi keseluruhan makna tersebut, memperbaiki, mengurus sehingga mencapai kesempurnaan. Al-Baydhawi menjelaskan bahwa
Ar-Rabbu secara bahasa berarti at-tarbiyah atau pendidikan, yakni menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Dan inilah tugas pokok para orang tua maupun guru-guru gitu ya, tapi terutama adalah para orang tua. Kemudian dijadikan sifat bagi Allah. Nah, Allah itu berkedudukan juga sebagai Rabb dalam konteks yang hiperbole, artinya dalam konteks yang tidak dapat disamakan dengan makhluk-makhluknya ini. Masya Allah, pada malam hari ini saya ingin berbincang. Sebenarnya yang ingin saya tekankan ialah banyak orang tua pusing, banyak orang tua mengeluh. Mereka ini merasa mencintai anaknya dan memang mereka mencintai anaknya, tetapi anaknya tidak merasa mereka cintai. Atau pada sebagian kasus mereka itu mempunyai anak, tetapi anak itu semacam hanyalah resiko saja yang tidak terlalu menggembirakan buat mereka. Karena itulah yang ingin saya tekankan betul sebelum kita berbincang mengenai bagaimana agar rasa cinta itu tumbuh pada diri anak-anak terhadap kita perlu mengingat bahwa mereka itu adalah anugerah. Dan ini erat sekali kaitannya dengan doa yang disebutkan oleh Ustadz Sultan tadi. Yang seberapa besar kita mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita terkait dengan doa tersebut sangat sebanding, sangat terkait dengan sejauh mana, dengan sebesar apa, dengan sesungguh-sungguh apa kita memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita di waktu mereka masih kecil. Artinya, walaupun mata sampai sembab, tangan menengadah menangis mereka, tetapi jika di masa-masa mereka itu masih saghir, masih kecil, kita hampir-hampir tidak melakukan tugas-tugas kita sebagai orang tua, mentarbiyah mereka, mendampingi mereka, menumbuh kembangkan mereka, memberi perhatian kepada mereka, menjaga mereka, maka ketika mereka berdoa menangis sampai bengkak matanya, boleh jadi yang mendapatkan kebaikan itu bukanlah kita. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah mari kita ingat betul, khususnya bagi yang masih punya anak kecil. Atau kita dapat mengingatkan pada anak-anak kita, misalnya di antara anak kita ini baru punya anak atau baru mau punya anak, maka mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan mereka. Tidak semua orang itu memperoleh anugerah mendapatkan keturunan. Betapa banyak yang sangat mengharap memperoleh keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya kepada mereka. Mereka sangat ingin menimang putra, tetapi sampai tutup usia tak kunjung punya. Apakah ini musibah? Tidak demikian. Karena nanti kita akan melihat betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka anak yang sangat banyak, tetapi mereka inilah yang disebut mandul oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mandul? Karena ketika mereka itu tiada, bapak ibunya wafat, anak-anak mereka yang jumlahnya mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau berapapun itu sama sekali tidak memberi manfaat bagi kedua orang tuanya setelah tiada. Nah, apa sebabnya mereka tidak memberi manfaat kepada kedua orang tuanya setelah tiada? Di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Muslim, kita mendapatkan pelajaran bahwa titik sebabnya, kata kuncinya yang menjadikan anak-anak itu meskipun jadi cemerlang secara intelektual, tetapi mati rasa, akarnya adalah bapaknya. Yakni seorang laki-laki yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Yang dimaksud dengan tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya itu apa? Bukan berarti laki-laki ini tidak menafkahi. Bukan. Karena nafkah itu hanyalah salah satu dari sekian banyak
kewajiban-kewajiban. Kita ini sebentar agak melompat sebentar. Beberapa waktu belakangan ini saya sering merasa sedih. Misalnya dalam berbagai seminar, bagaimana cara kita meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendidik anak. Saya langsung mateng itu. Keterlibatan. Atau yang lainnya misalnya, bagaimana agar para ayah itu mau membantu istrinya dalam mendidik anak. Mau membantu. Kalau mau membantu itu seolah-olah begitu bapaknya anak-anak ini turun tangan memperhatikan mengasuh anak, seolah-olah ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Padahal jika kita memperhatikan, maka mendidik anak itu merupakan kewajiban ayah, hanya saja yang paling berhak adalah ibu. Saya ulangi lagi, kewajiban seorang ayah, tetapi yang paling berhak mengasuh adalah ibu. Dan ini ada konsekuensinya, artinya karena mendidik anak itu merupakan kewajiban ayah, maka ayah inilah yang harus memastikan bahwa proses pendidikan di rumah berjalan dengan baik. Dan jika dia mendapati istrinya tidak capable misalnya, maka dialah yang perlu untuk mendampingi, menjadikan istrinya itu capable mendidik anak, mampu mendidik anak dengan baik. Ada beberapa pemberian, ada beberapa hak anak. Jadi hukukul abna fil Islam. Jadi hak-hak dalam Islam. Yang apabila kita mengabaikan, maka kita dapat terjatuh, na'udzubillahi min dzalik, kepada apa yang disebut sebagai hukukul abna li abna. Jadi hukukul aba itu kedurhakaan, biasanya dimaknai sebagai kedurhakaan orang tua. Tetapi kata aba itu sebenarnya maknanya adalah bapak. Dan lagi-lagi ini menunjukkan apa yang menyebabkan terbengkalainya pendidikan anak itu manakala bapaknya enggak becus, gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana nanti ibunya. Hak lain dari anak itu memperoleh pendidikan adab yang baik, gitu ya, dan lain-lainnya. Saya tidak merinci mengenai hal tersebut, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi betapa kedurhakaan orang tua kepada anak itu justru yang disebut istilahnya adalah hukukul aba. Jadi kedurhakaan bapak. Kalau kita mengingat hadis mengenai orang tua yang mandul dalam riwayat Muslim itu, di bagian akhirnya Rasulullah SAW bertanya tentang laki-laki yang perkasa. Dan laki-laki yang perkasa itu ialah yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Marah itu merupakan kondisi emosional yang sangat buruk. Dalam tanda petik, wajar kalau orang sedang marah itu kehilangan kendali emosi, kehilangan kendali diri. Tetapi bahkan dalam situasi itu saja kalau seorang laki-laki kehilangan kendali dirinya, sudah cukup untuk menjadikan anaknya itu tidak lagi memberi manfaat bagi kedua orang tuanya, sudah tiada. Artinya mereka ini tumbuh secara fisik, tapi batin mereka saling berjauhan. Hari ini kita mendapati, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada di antara wali murid dan keluarga besar, tadi macam-macam disebutkan dia, yang di dalamnya ada yang seperti itu. Apa itu? Yang lebih lemah dari ini apa? Jangankan dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak marah saja, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Begitu pegang HP, asik chatting, atau main Mobile Legends,
dia sudah lupa sama anak dan istrinya. Dia tidak dapat mengendalikan diri. Lalu apa yang diperlukan? Lagi-lagi kembali, kalau kita itu merasakan betul betapa anak itu betul-betul merupakan anugerah yang sangat berharga, kita merasa bertanggung jawab, kita merasa memiliki amanah yang sangat besar untuk kita tunaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka akan lebih mudah bagi para orang tua itu untuk kembali meskipun mereka sudah bergeser jauh. Inilah yang menjadikan para orang tua dapat kembali kepada relnya untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga waktu yang ada betul-betul terkelola dengan baik. Banyak orang tua mengeluh di masa pandemi ini ketika BDR, belajar dari rumah, anak hanya di rumah saja. Lalu mereka mengatakan, ini gara-gara pandemi, anak jadi nggak karu-karuan. Bukan. Ini kan cuma memetik hasilnya saja. Selama ini bagaimana? Loh kan ironis kan? Kita bilang rumahku surgaku, baiti jannati. Di surga kok nggak kerasan? Itu berarti selama ini yang terjadi bukanlah suasana surgawi yang ada di rumahnya. Lalu, apa yang kita perlukan agar anak-anak itu mencintai kita? Apa yang kita perlu hadirkan agar anak-anak itu merasakan kita cintai, anak itu merasa berharga, dan karena itu mereka akan mencintai kita. Kalau anak sudah mencintai kita, maka kita tidak memerlukan teknik yang rumit-rumit, tidak memerlukan pendekatan yang bulat-bulat dalam menghadapi anak. Kita bisa menjadi orang tua yang secara alamiah, mereka akan mendengarkannya. Ya, mereka akan mendengarkannya. Apa yang kita perlukan? Dan sekali lagi, ini semua tidak berhubungan dengan berapa banyak harta di tangan kita. Tidak. Andaikan kunci utama untuk menjadikan anak itu merasa kita cintai, yang kemudian mereka akan mendorong mereka, menjadikan mereka mencintai kita, tentulah orang-orang yang tidak berpunya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi tidak. Dan yang menjadikan anak itu dapat memperoleh keberhasilan juga bukan hanya ketika mereka tidak memiliki kekurangan. Sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kita adalah apa yang dapat kita kendalikan berkenaan dengan diri kita. Dan bukan berkenaan dengan apa-apa yang tidak ada pada diri kita. Termasuk omongan orang misalnya. Saya jadi teringat pengalaman saya ketika saya SD. Ini SD saya di Ketidur, di Kecamatan Kutorjo, Mojokerto itu ya. Ketika itu kelas 4 SD, diolok-olok oleh teman-teman saya. Lambinin dumble. Nah, jadi ketika saya diolok-olok itu ya hancur. Itu kan dibully dan dibully secara mental. Tetapi ketika saya pulang yang saya dapat adalah pengalaman yang sangat luar biasa berkesan. Sangat berharga. Ada apa? Begitu saya tiba di rumah, rupanya ibu saya menyambut dengan sangat hangat. Ibu saya itu kemudian menyambut dengan mata berbinar-binar, lalu berkata, "Zi, kamu tahu kenapa ibu itu bangga kepadamu?" Saya belum sempat menjawab, lalu ibu saya mengatakan kepada saya, "Karena lambimu dumble. Allah sudah tunjukkan kepada ibu, nak, nanti kamu akan pergi kemana-mana untuk berbicara. Kenapa? Karena lambimu dumble. Kamu akan pandai bicara, nak.
Kamu nanti yang akan memberitahu orang-orang yang tidak tahu. Kamu yang akan menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Kenapa? Karena lambe mundumble. Allah sudah tunjukkan pada ibu, nak, nanti kamu akan pandai bicara. Masya Allah. Jadi ini dibully. Memang kalau bisa menyelesaikan, mengakhiri situasi yang tidak baik tersebut akan sangat baik. Tetapi dalam keseharian kita, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ternyata tidak senantiasa kita dapat mengendalikan, walaupun sudah ada pertemuan antar wali murid, antara anak yang jadi korban bully dengan pelaku bully misalnya. Yang dilakukan oleh ibu saya saat itu sangat berbeda. Yang dilakukan oleh ibu saya itu bukan menutup mulut orang yang mengolok, bukan mengadukan anak-anak itu kepada sekolah, bukan, tetapi menjadikan diri saya tidak merasa jatuh, tidak merasa minder, tidak merasa terhinakan oleh olok-olokan mereka. Justru sebaliknya, ketika besoknya saya ke sekolah, teman-teman saya mengolok-olok saya, lambinin dumbli, dan sampai sekarang tetap dumbli gitu ya. Saya kemudian menganggap, oh kamu nggak tahu kamu. Nanti saya akan kemana-mana. Saya teruskan lagi. Jadi apa saja yang diperlukan agar kita ini dapat menjadi orang tua yang berharga untuk anak kita. Ini ayat yang paling sering saya sebut ketika berbicara parenting, karena ini memang default, yakni Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Menarik bahwa di ayat 9 surat keempat ini ada 3 kata takut. Pertama adalah khosyah, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah takwa. Ya. Yang takwa itu bisa bermakna takut. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, default yang kita tidak bisa ubah ialah kunci pokok menjadi orang tua itu khosyah. Khosyah itu apa? Rasa takut dalam keadaan aman. Maksudnya bagaimana? Misalnya seseorang punya perusahaan. Perusahaannya itu leading. Nah, ini sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi dia tetaplah perlu berbenah, tetaplah dia perlu menata, tetaplah dia perlu melakukan assessment, melakukan evaluasi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi, agar perusahaannya ini terus berkelanjutan, sustain. Gitu ya. Jadi khosyah itu adalah rasa takut dalam keadaan aman. Kemudian ini merupakan default dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah yang kita takuti nasib mereka. Khaufu alaihim, takut lagi. Tapi takut di sini khauf itu lebih berkait dengan rasa takut yang kita tidak ada harapan lagi. Rasa takut yang kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki mereka. Kemudian Allah tegaskan di sana agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita itu, apa yang diperlukan? Cuma 2. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Nah, takwa ini merupakan terminologi khusus sehingga kita tidak boleh. Nah, ini yang kita perlu tertib ya. Ada istilah-istilah yang makna dasarnya begini, tetapi begitu menjadi istilah, maka kita harus memperhatikan peruntukan atau ruang lingkup definisi dari istilah itu. Nah, takwa itu merupakan berasal dari kata takut, dan ketika ini menjadi istilah khusus, komponen takut itu tidak hilang,
Tetapi kita harus memaknainya sebagaimana yang dimaui oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi takwa ini ialah sungguh-sungguh mematuhi segala perintah dan larangannya. Secara khusus sebagai orang tua, jadi takwa ini keseluruhan, tetapi tahap dan menjauhi larangan dalam mendidik anak yang digariskan oleh agama kita ini. Untuk itu semua kita perlu mengilmui agar dapat mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang disukai oleh agama ini dan mana yang tidak dalam urusan mendidik anak. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Tidak penting sekarang kita ini sudah punya ilmu atau belum dalam mendidik anak kita. Yang jauh lebih penting adalah berusaha terus-menerus mencari ilmu dalam mendidik anak agar kita mendidik anak itu dari hari ke hari semakin baik. Saya percepat. Kemudian yang ketiga dari ayat 9 Quran surat An-Nisa itu adalah wal yaqulu qaulan sadida. Nah, dua ini merupakan modal pokok, modal dasar, dan bagian ketiga inilah yang nanti erat kaitannya dengan bagaimana agar anak itu merasa kita cintai dan mereka akan memiliki sikap hormat kepada kita. Sebenarnya menjadi orang tua itu cuma perlu dua. Apa itu? Fiqh wal hormat, trust and respect dari diri anak terhadap kita. Yaqulu qaulan sadida, artinya berbicara dengan perkataan yang benar, itu bukan cuma sekedar benar. Di sana ada beberapa kandungan makna, langsung pada pokok masalah, kemudian tidak menutup-nutupi kebenaran, jujur, tidak mengandung kebohongan, mau mengakui kesalahan, itu beberapa komponen yang ada di dalamnya. Menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiga hal ini, khasyah, taqwa, dan yaqulu qaulan sadida, berbicara dengan perkataan yang benar sebagai default yang kita tidak bisa menawar-nawar lagi. Tiga-tiganya ini harus ada pada setiap orang tua. Jujur itu tak dapat ditawar. In any situation, dalam situasi apa saja, tetaplah orang tua itu harus jujur. Nah, harus jujur. Terus gimana kalau misalnya kita harus menolak permintaan anak? Alasannya apa? Tetap alasannya harus jujur. Melarang anak melakukan sesuatu, misalnya mendapati anak kok baca novel yang orang mengatakan novel dewasa, atau melihat film yang film itu banyak maksiatnya. Kita tidak boleh mengatakan, tidak boleh nak, kamu masih kecil. Kenapa? Sesuatu dosa itu dilakukan oleh anak kecil maupun orang dewasa tetaplah dosa. Dan ungkapan tadi itu berarti orang tua melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melanggar perintah berbicara dengan perkataan yang benar. Jadi harus ditunjukkan. Anak ngomong, misalnya anak SD kelas 4 lagi ngomong, itu lagi pacaran sama itu. Apa tuh masih kecil ngomong pacaran, nggak boleh. Apa maknanya? Oh, berarti nanti kalau sudah besar boleh. Siapa yang ngajari? Emaknya dan bapaknya. Atau misalnya anak merokok, kamu itu belum bisa cari duit, ngerokok. Apa artinya? Oh, berarti nanti kalau sudah bisa cari duit, boleh ngerokok. Siapa yang ngajari? Kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kedua orang tuanya tidak berbicara dengan qaulan sadida. Jadi perintah berkata jujur tampaknya sangat sederhana. Yaqulu qaulan sadida. Tetapi kerap terjadi orang tua itu terbentur ketika dihadapkan pada pertanyaan yang dia tidak bisa menjawab, kemudian
ketika dia menolak atau menerima permintaan anak, itu juga harus dengan alasan yang jujur, alasan yang benar, gitu ya. Juga ketika kita menanggapi permintaan anak, semuanya, pokoknya kalau komunikasi dengan anak itu harus jujur. Dalam menjawab pertanyaan, jujur itu ada dua macam. Pertama, jujur dalam memberikan jawaban. Jangan sekali-kali membohongi anak, meskipun anak tidak tahu kalau kita berbohong. Tetapi kita itu bertanggung jawab atas perkataan kita. Jangan sekali-kali membohongi anak, jangan sekali-kali. Selalu berikan jawaban yang jujur. Begitu pula ketika menyampaikan alasan melarang anak melakukan sesuatu, hendaklah kita memberikan alasan itu secara jujur. Nah, yang kedua, masih berkenaan dengan jujur saat menjawab, kita juga perlu jujur kalau kita itu tidak bisa menjawab misalnya, atau belum bisa menjawab misalnya. Tidak bisa menjawab itu karena tidak tahu ilmunya, atau karena kita itu tahu ilmunya tapi bingung bagaimana cara menjawabnya. Gitu ya. Jangan ngasal. Saya pernah itu kebingungan itu gara-gara saya jawabnya ngasal. Tapi waktu itu saya masih belum nikah dia. Nah, ini semuanya. Jadi kenapa kita perlu jujur? Karena kejujuran itu memaksa kita jujur di atas landasan takwa. Kalau jujur itu tidak di atas landasan takwa, maka kita cenderung makin lama makin permisif terhadap dosa, makin lama makin permisif terhadap keburukan-keburukan. Tetapi kalau kita jujur itu di atas takwa, maka kita itu akan berusaha menjelaskan dengan setepat-tepatnya dan berusaha berbenah. Gitu ya. Karena jangan sampai kita bergeser dari kebenaran. Gitu ya. Lalu ada apa? Kenapa kita harus menegakkan itu? Kalau kita senantiasa berbicara jujur, ketika anak meminta pun kita tidak, misalnya tidak mengatakan, mohon maaf nak, ya bapak nggak punya uang. Padahal punya. Kalau anak nggak tahu, mungkin nggak sampai hilang kepercayaannya. Tapi nggak barokah. Tapi kalau sampai anak merasa dikibuli, itu luar biasa. Misalnya orang tua baru mengatakan nggak punya uang, kok ternyata ada yang nawarin atau ada saja yang membuat dia harus keluar uang saat itu. Anak heran, tadi bilangnya nggak punya uang, sekarang kok tiba-tiba punya uang. Ini membuat anak itu mengalami anak merasa, ternyata bapakku ini pembohong. Dia kehilangan kepercayaan, kepercayaannya melemah. Kalau kepercayaannya melemah, jangan salahkan temannya jika temannya itu lebih berpengaruh dibanding orang tua. Kenapa? Karena kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa jawab, kita mengatakan mohon maaf nak ya, bapak itu belum bisa jawab, bapak belum tahu ilmunya. Tapi jangan untuk ngeles dia. Insya Allah bapak akan belajar, kalau bapak sudah dapat ilmunya bapak sampaikan. Anak justru akan respect, akan menaruh hormat kepada kita. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan atau membicarakan sesuatu, mengemukakan sesuatu, anak yakin yang diomongkan orang ini pasti benar. Pasti benar. Jadi kenapa kita itu perlu senantiasa jujur? Karena kejujuran itu akan menjaga, merawat thiqahnya anak, trustnya anak kepada kita. Dan kalau kita menjawab secara jujur, itu meletakkan landasan yang kuat, alasan yang kuat. Dan sekiranya kita sampaikan dengan lemah lembut, apakah lembut dalam makna rifq atau hilm, itu maknanya sama-sama lembut, maka ini akan menjadikan anak merasa betul-betul disayangi, betul-betul diperhatikan itu ya.
Apa manfaatnya? Kalau anak itu merasa disayangi, anak itu merasa diperhatikan, tumbuhlah pada dirinya itu sikap hormat. Para ulama mengatakan al-hormat khairu minat ta'ah. Respek itu lebih baik daripada taat. Kalau respek itu ada, hormat itu ada, maka anak akan berusaha mentaati orang tuanya meskipun orang tua sedang tidak ada di hadapannya. Tetapi kalau anak itu kalau anak itu hanya memiliki ketaatan, misalnya karena bapaknya yang sangat galak, gitu ya, maka begitu faktor yang menjadikan anak harus taat itu hilang, misalnya bapaknya tidur, ya taatnya ikut tidur. Karena itulah kita perlu betul-betul menjaga 3 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi. Nah, anak tidak akan memiliki rasa hormat, respek yang benar-benar kuat jika tidak ada kepercayaan yang utuh dalam dirinya terhadap kita sebagai orang tua. Setiap anak itu sebenarnya lahir dalam keadaan percaya yang utuh, percaya yang penuh, percaya yang bulat, fitah. Tidak ada bayi yang curiga kepada kedua orang tuanya. Kitalah yang menjaga atau merusak kepercayaan itu. Jika anak masih memiliki kepercayaan yang utuh kepada kita, maka tugas kita menumbuhkan menumbuhkan hormat itu dalam dirinya. Dari sinilah akan muncul sikap hormat yang sesungguhnya. Kita memang bisa mengatakan, ayo sama orang tua yang hormat. Tetapi itu hanya zahirnya saja, permukaannya saja. Sementara dalam dirinya mungkin berontak. Dan ini mengecoh diri sendiri. Dan thiqah wal hormat, trust and respect, itulah hal paling berharga yang perlu kita bangun, perlu kita jaga. Keduanya tidak dapat serta-merta kita perintahkan begitu saja. Kita juga tidak bisa menyuruh anak itu untuk memiliki sikap hormat kepada kita dengan marah-marah. Mungkin saja anak tunduk, kelihatannya taat, tetapi hatinya berontak. Nah, sebenarnya masih sangat banyak yang ingin saya perbincangkan, tetapi saya kira sebagai pengantar, saya cukupkan sampai di situ. Sekiranya nanti ada pertanyaan, insya Allah kita akan perbincangkan lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan.